Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Hafizah SSMPD akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Psikolinguistik Pemerolehan Bahasa Anak. Di sini kami beranggotakan saya Febriani Ayuardana, lalu ada rekan saya Aldira Wibianti Putri, Vera Lavita, Maulida Nurul Azmi, Nur Azizah Pratiwi, dan Sinta Marda Putri. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya Febriani Ayuardana. Menurut Level, psikolinguistik ini merupakan studi mengenai penggunaan bahasa dan pemerolehan bahasa oleh manusia. Dalam bidang kajian utamanya, psikolinguistik ini terbagi menjadi 3, psikolinguistik umum, psikolinguistik perkembangan, dan psikolinguistik terapan. Oke, yang pertama ini ada psikolinguistik umum. Psikolinguistik umum yaitu studi mengenai bagaimana pengamatan atau persepsi orang dewasa terhadap bahasa dan bagaimana ia memproduksi bahasa dan juga mengenai proses kognitif yang mendasari waktu seseorang menggunakan bahasa. Nah, ada 2 cara dalam persepsi dan produksi bahasa, yakni secara auditif dan visual. Nah, kalau misalkan persepsi bahasa secara auditif yaitu mendengarkan dan visual itu membaca. Nah, kalau produksi bahasa kegiatannya auditif itu berbicara dan menulis itu visual. Yang kedua, psikolinguistik perkembangan, yaitu studi psikologi mengenai perolehan bahasa pada anak-anak ataupun orang dewasa, mengenai pemerolehan bahasa pertamanya atau bahasa ibu maupun bahasa kedua. Nah, dalam bidang ilmu ini tuh dibahas tentang persoalan-persoalan apa saja yang dialami oleh seorang anak dalam belajar 2 bahasa sekaligus, atau bagaimana seseorang ini bisa memperoleh bahasa pertamanya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu psikolinguistik terapan, merupakan studi psikologi yang di dalamnya itu membahas tentang penerapan teori-teori psikolinguistik terhadap kehidupan sehari-hari bagi orang dewasa ataupun anak-anak. Nah, contohnya itu kayak seperti tentang perubahan ejaan terhadap persepsi kita mengenai ciri visual dari kata-kata, kesukaran pengucapan, program membaca dan menulis permulaan, dan bantuan atau pengajaran bagi anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa. Nah, oke, sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Maulida Nurul Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nurul Azmi dari kelas 4A1. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari Febriani Ayuardana. Di sini saya ingin membahas slide ketiga, yang mana slide ketiga ini membahas tentang ruang lingkup kajian psikolinguistik. Pada ruang lingkup kajian psikolinguistik ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama terdapat otak dan bahasa, dan yang kedua terdapat pikiran dan bahasa. Jadi yang pertama di sini saya ingin menjelaskan tentang ruang lingkup kajian psikolinguistik pada otak dan bahasa. Otak dan bahasa ini lebih dikenal dengan neurologi, yang dimana adanya hubungan antara organ otak manusia dengan bahasa, baik itu dalam penyimpanan, penggunaan, dan bahkan pemerolehan bahasa itu sendiri. Dan otak di sini mempunyai pengertiannya tersendiri, yaitu sebagai pusat dari segala aktivitas manusia yang mana dapat mengatur langsung pikiran, motivasi, dan emosional manusia. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya otak dan bahasa ini lebih dikenal dengan neurologi, dan otak ini sebagai pusat dari segala aktivitas manusia. Jadi mengatur
langsung pikiran manusia itu sendiri. Jadi di sini kita masih membahas tentang otak dan bahasa. Yang mana di kondisi yang lain banyak fenomena yang kita temukan tentang masih ada anak atau orang-orang yang tidak dapat berbicara atau mengalami gangguan dalam berbicara, yang dimana salah satu penyebab terjadinya karena adanya gangguan pada otak tersebut. Dan gangguan otak ini disebabkan dari berbagai hal, misal dari kecelakaan, terus benturan, dan bahkan sudah ada ketika anak tersebut baru lahir. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya gangguan pada otak tersebut dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Dan masih banyak kita temukan anak atau orang-orang yang mengalami gangguan dalam berbicara. Selanjutnya di sini terdapat gangguan berbahasa yang paling dikenal dalam kajian psikolinguistik, yaitu apasia. Apasia ini yang dimana terjadinya kerusakan pada otak. Dan apasia ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama terdapat Broca apasia dan yang kedua terdapat Wernicke apasia. Dan kedua bagian ini mempunyai penjelasannya masing-masing. Jadi di sini yang pertama saya ingin menjelaskan apa itu Broca apasia. Jadi Broca apasia yaitu yang mana terjadi kerusakan pada area Broca dan anak ini akan mengalami gangguan berbahasa seperti tidak lancar dalam berbicara, bahkan kata-katanya pun tidak terbentuk dengan baik dan ujarannya pun pelan dan menyatu. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya Broca apasia ini anak tersebut akan mengalami gangguan berbahasa yang mana tidak lancar dalam berbicaranya, bahkan kata-katanya pun tidak dapat terbentuk dengan baik. Jadi di sini saya ingin menjelaskan yang kedua yaitu Wernicke apasia. Apa sih Wernicke apasia itu? Jadi Wernicke apasia yaitu adanya gangguan pada daerah Wernicke yang mana dapat menyebabkan anak kehilangan kemampuan berbahasa. Maksudnya yaitu anak tersebut dalam berbicaranya itu sangat jelas, akan tetapi kata-kata yang diucapkannya tersebut tidak masuk akal karena kata-katanya tersebut bercampur menjadi satu. Jadi, dapat disimpulkan pada ruang lingkup kajian psikolinguistis yang pertama yaitu pada otak dan bahasa, bahwasanya kesemua jenis gangguan dalam berbahasa yang dialami oleh setiap orang tidak selamanya permanen pada diri mereka. Akan tetapi, gangguan tersebut dapat disembuhkan dengan cara pengobatan, terapi, dan hal yang terpenting di dalam lingkungan sekitar yang mana dapat mendukung kesembuhan mereka. Dan di sini saya ingin menjelaskan pada ruang lingkup kajian psikolinguistik yang kedua yaitu pikiran dan bahasa. Keterkaitan antara pikiran dan bahasa menjadi salah satu yang menarik dalam kajian psikolinguistik. Karena bahasa itu sendiri mempunyai pengertiannya, yaitu alat komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari yang mana untuk menyampaikan berbagai macam ide, ekspresi, dan bahkan perasaan kepada orang lain yang berasal dari pikiran. Selain itu juga kita dituntut untuk dapat memahami setiap ujaran atau ucapan yang disampaikan oleh orang lain. Jadi di sini saya masih membahas tentang pikiran dan bahasa. Yang mana di dalam pikiran dan bahasa ini terdapat memori. Nah, memori ini mempunyai peranan penting dalam mempelajari atau memproduksi bahasa, dikarenakan memori berperan dalam memproses wacana atau kalimat. Jadi di sini saya masih membahas tentang pikiran dan bahasa.
yang mana di dalam pikiran dan bahasa ini terdapat pemrosesan bahasa yang mana mengacu pada cara manusia menggunakan kata-kata untuk dapat mengkomunikasikan ide-ide atau ekspresi mereka sehingga dapat dipahami satu sama lain. Jadi, dapat disimpulkan pada ruang lingkup kajian psikolinguistik yang kedua yaitu pikiran dan bahasa, yang mana terdapat keterkaitannya antara pikiran dan bahasa menjadi salah satu yang menarik dalam kajian psikolinguistik. Karena bahasa itu sendiri mempunyai pengertiannya yaitu alat komunikasi kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga kita dituntut untuk dapat memahami ujaran dan ucapan yang disampaikan oleh orang lain. Selain itu juga di dalam pikiran dan bahasa terdapat memori. Nah, memori ini mempunyai peranan penting dalam mempelajari atau memproduksi bahasa. Selain itu juga terdapat pemrosesan bahasa yang mana mengacu pada cara manusia menggunakan kata-kata untuk mengkomunikasikan ide-ide atau ekspresi mereka sehingga dapat dipahami oleh satu sama lain. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Sinta Marda Putri. Saya, Sinta Marda Putri, akan melanjutkan presentasi dari Maulida Nurul Azmi. Selanjutnya yaitu tahap-tahap atau proses pemerolehan bahasa pertama anak. Tahap-tahap atau proses pemerolehan bahasa pertama anak dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahap pemerolehan kompetensi dan performansi. Kompetensi itu sendiri mempunyai pengertian, pengetahuan tentang gramatika bahasa ibu yang dikuasai anak secara tidak sadar, yang mana gramatika itu sendiri terbagi menjadi 3 komponen, yaitu semantik, sintaksis, dan fonologi, dan diperoleh secara bertahap. Pada kompetensi ini terjadi proses analisis untuk merumuskan pemecahan-pemecahan masalah semantik, sintaksis, dan fonologi. Karena sebagai pusat pengetahuan dan pengembangan kebahasaan dalam otak anak, kompetensi memerlukan bantuan performansi untuk mengatasi masalah kebahasaan anak. Karena performansi itu sendiri mempunyai pengertian kemampuan seorang anak untuk memahami di dalam proses reseptif untuk menuturkan, sehingga kita dapat gambarkan bahwa kompetensi merupakan bahannya dan performansi itu sebagai alatnya untuk menjembatani antara bahan dengan perwujudan fonologi bahasa. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pemerolehan semantik. Di dalam tahap ini pemerolehan sintaksis bergantung pada pemerolehan semantik. Karena yang pertama diperoleh oleh anak bukanlah struktur sintaksis, melainkan makna atau semantik. Jadi sebelum mampu anak-anak mengucapkan kata-kata, anak-anak itu rajin mengumpulkan informasi terhadap lingkungannya. Karena anak-anak menyusun fitur-fitur semantik yang sederhana terhadap kata yang dikenal, yang dipahaminya, dan dikumpulkannya. Setelah dikumpulkan, itu akan menjadi pengetahuan tentang dunianya. Jadi, pemahaman makna merupakan dasar pengujaran tuturan. Kemudian, tahap yang ketiga, tahap pemerolehan sintaksis. Jadi, di dalam tahap ini, konstruksi sintaksis pertama anak normal dapat diamati pada usia 18 bulan. Meskipun demikian, beberapa anak sudah mulai tampak pada usia setahun dan anak-anak yang lain di atas 2 tahun. Karena pemerolehan sintaksis merupakan kemampuan anak untuk mengungkapkan sesuatu dalam bentuk konstruksi atau susunan kalimat. Konstruksi itu dimulai dari rangkaian 2 kata. Karena konstruksi 2 kata tersebut merupakan susunan yang dibentuk oleh anak untuk mengungkapkan sesuatu. Anak jadi mampu untuk memproduksi bahasa sasaran untuk mewakili apa yang ia maksud. Pemakaian dan pergantian kata-kata tertentu pada posisi yang sama untuk menunjukkan
bahwa anak telah menguasai kata-kata dan mampu secara kreatif memvariasikan fungsinya. Contohnya adalah ayah datang. Kata tersebut dapat divariasikan menjadi ayah pergi dan ibu datang. Tahap yang keempat atau tahap yang terakhir adalah tahap pemerolehan fonologi. Secara fonologis, yang mana anak yang baru lahir memiliki perbedaan organ bahasa yang amat mencolok dibanding orang dewasa karena berat otaknya hanya 30% dari ukuran orang dewasa. Rongga mulut yang masih sempit itu hampir dipenuhi oleh lidah. Bertambahnya umur akan melebarkan rongga mulut, yang mana pertumbuhan ini memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi anak untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Selain tahap-tahap yang telah disebutkan, menurut Arifuddin terdapat 4 tahap untuk lebih memperjelas tahap-tahap atau proses pemerolehan bahasa pertama anak. Yang pertama, tahap pralinguistik atau masa meraba. Jadi, pada tahap ini, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak belumlah bermakna. Bunyi-bunyi itu memang telah menyerupai vokal atau konsonan tertentu, tetapi secara keseluruhan bunyi tersebut tidak mengacu pada kata dan makna tertentu. Fase ini berlangsung sejak anak lahir sampai berumur 12 bulan. Pada umur 0-2 bulan, anak hanya mengeluarkan bunyi-bunyi refleksi untuk menyatakan rasa lapar, sakit, atau ketidaknyamanan. Sekalipun bunyi-bunyi itu tidak bermakna secara bahasa, tetapi bunyi-bunyi itu merupakan bahan untuk tuturan selanjutnya. Kemudian pada umur 2-5 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi vokal yang bercampur dengan bunyi-bunyi mirip konsonan. Bunyi ini biasanya muncul sebagai respon terhadap senyum atau ucapan ibunya atau orang lain. Kemudian yang ketiga, pada umur 4-7 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi agak utuh dengan durasi yang lebih lama. Bunyi mirip konsonan atau mirip vokal lebih bervariasi. Kemudian pada umur 6-12 bulan, anak mulai berceloteh. Celotehannya merupakan pengulangan konsonan dan vokal yang sama seperti ba, ma, da. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap satu kata. Fase ini berlangsung ketika anak berusia 12-18 bulan. Jadi pada masa ini, anak menggunakan satu kata yang memiliki arti yang mewakili keseluruhan idenya. Tegasnya, satu kata mewakili satu atau bahkan lebih fase atau kalimat. Jadi, fase ini disebut juga tahap holofrasis. Kemudian, tahap yang ketiga adalah tahap dua kata. Fase ini berlangsung sewaktu anak berusia 18-24 bulan. Pada masa ini, kosakata dan gramatika anak berkembang dengan cepat. Jadi, anak-anak itu mulai menggunakan dua kata dalam berbicara. Tuturannya mulai bersifat telegrafik, yang artinya itu apa yang dituturkan anak hanyalah kata-kata yang penting saja, seperti kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap banyak kata. Jadi di tahap ini berlangsung pada usia anak 3-5 tahun atau bahkan sampai mulai bersekolah. Jadi pada usia 3-4 tahun, tuturan anak mulai lebih panjang dan tata bahasanya lebih teratur. Dia tidak lagi menggunakan hanya 2 kata, tetapi 3 kata atau lebih pada umur 5-6 tahun. Bahasa anak telah menyerupai orang dewasa di usia ini. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Aziza Pratiwi. Saya Nur Aziza Pratiwi akan melanjutkan presentasi dari Sinta. Di sini saya akan membahas tentang teori pemerolehan bahasa anak. Yang pertama, ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini menyoroti perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respon. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Contohnya itu seperti seorang anak mengucapkan kata bilang kali untuk kata barangkali.
pasti anak itu akan mendapatkan kritikan oleh ibunya atau yang mendengarkan kata tersebut karena tidak benar pengucapannya. Yang kedua, ada teori nativisme Chomsky. Teori ini merupakan penganut nativisme. Menurutnya, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Ada beberapa asumsi menurut Chomsky. Yang pertama, perilaku berbahasa adalah suatu yang diturunkan atau genetik. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan yang sama dan lingkungan memiliki peran kecil dalam proses pematangan bahasa. Yang kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang dewasa. Yang ketiga, ada teori kognitivisme. Munculnya teori ini dipelopori oleh Jean Piaget tahun 1954 yang mengatakan bahwa bahasa itu salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Jadi, urutan-urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa. Yang keempat, ada teori interaksionisme. Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldira Wibianti Putri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Azizah. Nah, di sini ada mekanisme pemerolehan bahasa. Mekanisme pemerolehan bahasa itu ada 3, yaitu ada imitasi, pengkondisian, dan kognisi sosial. Yang pertama ada imitasi. Dalam perolehan bahasa, terjadi ketika anak menirukan pola bahasa maupun kosakata dari orang-orang yang signifikan bagi mereka. Nah, biasanya sering terjadi oleh orang tua atau pengasuh. Yang kedua ada pengkondisian. Mekanisme ini diajukan oleh B.F. Skinner, mekanisme pengkondisian atau pembiasaan terhadap ucapan yang didengar anak dan diasosiasikan dengan objek atau peristiwa yang terjadi. Nah, oleh karena itu, kosakata awal yang dimiliki oleh anak adalah kata benda. Yang ketiga ada kognisi sosial. Anak memperoleh pemahaman terhadap kata atau semantik. Karena secara kognisi, ia memahami tujuan seseorang memproduksi suatu fonem melalui mekanisme atensi bersama. Adapun produksi bahasa diperolehnya melalui mekanisme imitasi. Selanjutnya, saya Vera Lovita akan melanjutkan presentasi dari Alira, yaitu mengenai problematika pemerolehan bahasa anak. Penyebab gangguan perkembangan bahasa sangat banyak dan luas. Semua gangguan mulai dari proses pendengaran, penerusan impuls ke otak, otot, atau organ pembentuk suara. Beberapa penelitian menunjukkan penyebab gangguan bicara adalah adanya gangguan hemisfer dominan. Penyimpangan ini biasanya merujuk ke otak kiri. Beberapa anak juga ditemukan penyimpangan belahan otak kanan, korpus kolosum, dan lintasan pendengaran yang saling berhubungan. Jadi, pada diri seorang anak terdapat gangguan atau keterlambatan seorang anak untuk berbicara. Adapun beberapa penyebab dari gangguan anak yang mengalami keterlambatan berbicara yaitu pada gangguan pendengaran, kelainan organ bicara, retardasi mental, kelainan genetik atau kromosom, dan keterlambatan fungsional. Jadi dari beberapa penelitian juga menunjukkan kalau anak yang mengalami gangguan atau keterlambatan berbicara itu karena adanya gangguan hemisfer dominan. Tadi juga disebutkan dalam gangguan ini tuh lebih merujuk ke otak kiri. Namun ada juga anak yang ditemukan penyimpangan itu pada otak kanan, kalosum, dan lintasan pendengaran yang saling berhubungan. Hal ini disebabkan karena di luar organ tubuh, seperti lingkungan yang kurang mendapatkan stimulus yang cukup, atau terdapat perbedaan antara bicara dan bahasa. Bicara adalah pengucapan yang menunjukkan keterampilan seseorang mengucapkan kata dalam suara.
Bahasa berarti menyatakan dan menerima suatu informasi dengan cara tertentu. Bahasa merupakan suatu cara berkomunikasi. Pada bahasa, ada bahasa reseptif dan ekspresif. Bahasa reseptif adalah keterampilan untuk mengerti apa yang dilihat dan apa yang didengar. Bahasa ekspresif adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara simbiolis, baik secara visual ataupun auditorik. Seorang anak yang mengalami gangguan berbahasa mungkin mampu mengatakan suatu kata dengan jelas, tetapi ia tidak mampu untuk menyusun dua kata dengan baik. Terima kasih untuk telah menyimak video presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nope.